Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Tapi, siap-siap, karena hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah kisah yang bukan hanya menguji kesabaran, tapi juga menguji harga diri. Sebuah kisah tentang penghinaan, pembalasan yang elegan, dan rahasia keluarga yang luar biasa. Bayangkan ini, ayah kalian, orang yang paling kalian hormati, disiram kopi di depan mata kalian, hanya karena mertua kalian menganggap kalian keluarga miskin dan tidak berharga. Bagaimana reaksi kalian? Marah, tentu. Tapi ayahku, beliau hanya membalas dengan sebuah bisikan tenang yang menjadi janji kehancuran. Saya akan hancurkan bisnis Anda dan bisnis anak Anda. Inilah kisahnya. Mertuaku menyiram kopi ke ayahku karena kami keluarga miskin. Ayahku dengan tenang berkata, saya akan hancurkan bisnis Anda dan bisnis anak Anda. Mereka menertawakan kami tanpa tahu siapa ayahku sebenarnya. Mereka berlutut dan memohon ampun dalam ketakutan. Sebelum kita mulai bab pertama yang panas ini, seperti biasa, jangan lupa tunjukkan dukungan kalian ya. Klik tombol suka untuk cerita ini, berlangganan ke kanal kami, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan bab-bab berikutnya. Dan yang paling penting, sekarang juga, yuk komen di bawah. Tulis nama kalian, dari kota mana, dan akhiri dengan kata hadir. Tunjukkan semangat kalian untuk mendukung para tokoh di kisah yang penuh intrik ini. Siap, mari kita mulai. Kirana menarik napas dalam-dalam, mencoba mengusir kecemasan yang mendera dadanya. Sudah 5 tahun ia menikah dengan Ardi. Dan selama 5 tahun itu pula, ia selalu menjadi sasaran tembak ibu mertuanya, Nyonya Diana. Namun, malam ini berbeda. Malam ini adalah malam yang ia harapkan menjadi titik balik, atau setidaknya malam gencatan senjata. Malam ini, ayah kandungnya, Bapak Prasetyo, datang jauh-jauh dari kota kelahirannya untuk makan malam bersama keluarga besar suaminya. Bagi Kirana, ini adalah upaya terakhirnya untuk menunjukkan pada Nyonya Diana bahwa ia dan keluarganya bukanlah sekadar debu yang bisa disingkirkan kapan saja. Rumah yang mereka tempati adalah rumah sederhana. Hasil menyewa yang dibayar lunas oleh ayah Kirana agar Ardi tidak merasa harga dirinya terluka. Namun, Kirana tidak pernah menceritakan detail itu kepada Ardi. Ia tahu, dalam pandangan keluarga Ardi, kesederhanaan adalah sinonim dari kemiskinan dan ketidakberdayaan. Ia menghabiskan waktu berjam-jam menata meja makan, memastikan setiap piring dan gelas bersih mengkilap, berharap kesempurnaan visual dapat menutupi kesenjangan sosial yang tak terucapkan. Tepat pukul 7 malam, bel pintu berbunyi. Jantung Kirana berdebar kencang. Itu pasti Nyonya Diana, Ardi, dan adik iparnya, Kevin. Ardi sudah pulang lebih dulu dari kantor, dan kini berpura-pura membantu di dapur. Lebih tepatnya, hanya berdiri sambil memainkan ponselnya. Pintu terbuka, dan aura dingin serta wangi parfum mahal langsung menyeruak ke ruang tamu yang mungil itu. Nyonya Diana masuk dengan langkah tegap. Kepalanya terangkat tinggi seolah sedang berjalan di catwalk, bukannya di ruang tamu menantunya. Ia mengenakan gaun sutra berwarna marun yang berpotongan mahal, dan perhiasan berlian yang berkilauan di leher dan pergelangan tangannya. Di belakangnya, ada Kevin, adik ipar Kirana yang berpenampilan tak kalah mentereng dengan jam tangan mewah dan jas kasual dari merek ternama. Kevin selalu menjadi pangeran kesayangan Nyonya Diana, calon penerus bisnis catering dan event organizer, keluarga yang sedang naik daun. Oh, jadi ini rumahnya? Nyonya Diana berkata dengan nada mengejek, matanya menyapu seluruh ruangan. Aku kira kamu bilang mau sewa tempat yang sedikit layak, ini seperti gudang yang dicat ulang. Udara panas sekali di sini. Kamu yakin AC-nya berfungsi, Kirana? Kirana memaksakan senyum, menahan rasa panas yang menjalar di pipinya. Selamat datang, Bu Diana, Kevin, mari masuk, ayah sudah di dalam. Ardi langsung mendekat ke ibunya, mencium tangan Nyonya Diana dengan penuh hormat. Bu, maaf, memang agak sempit, tapi ini yang terbaik yang bisa Kirana siapkan. Ardi melirik Kirana dengan tatapan yang seolah menyalahkannya, membuat hati Kirana semakin perih. Ardi selalu memilih berpihak pada ibunya demi menjaga kenyamanannya sendiri. Ayah, Nyonya Diana mengernyitkan dahi. Oh, iya, si ayah itu. Aku dengar dia dari kampung. Apa dia sudah mandi? Aku tidak mau dia mengotori karpet baruku. Kevin menyeringai, mengeluarkan ponselnya seolah sedang merekam untuk bahan tertawaan. Tenang Bu, kalau dia bau, kita bisa pura-pura batuk. Pada saat yang sama, Bapak Prasetyo muncul dari ruang tengah.
Beliau hanya mengenakan kemeja katun biasa berwarna biru muda yang sudah sedikit lusuh dan celana panjang berwarna krem. Penampilannya sangat sederhana, nyaris kontras total dengan kemewahan yang dibawa oleh Nyonya Diana dan Kevin. Namun, di balik kesederhanaan itu, ada ketenangan yang mengakar dalam diri Bapak Prasetyo. Matanya memancarkan kehangatan, tetapi juga menyimpan kedalaman yang sulit dijangkau. "Selamat malam, Nak Ardi, Nak Kevin, dan Ibu Diana. Saya Prasetyo, ayahnya Kirana," sapa Bapak Prasetyo dengan suara yang lembut dan berwibawa, mengulurkan tangan. Nyonya Diana hanya mengulurkan ujung jari telunjuknya, menyambut salam itu dengan dingin. "Nyonya Diana Adijaya, saya rasa Anda tidak perlu tahu detail bisnis saya. Intinya, Anda harus tahu bahwa kami adalah keluarga terpandang di kota ini. Jadi, tolong jaga sikap Anda di depan kami." Kevin tidak menyambut uluran tangan itu sama sekali. Ia hanya tertawa kecil, melirik jam tangannya. "Pak, saya harap Anda tidak datang untuk meminta modal usaha atau pinjaman, kami sedang sibuk, bisnis catering kami sedang menjamur. Lusa kami akan mengurus acara pernikahan anak gubernur. Jadi, mohon jangan buang waktu kami." Pernyataan Kevin menusuk hati Kirana seperti pisau yang dingin. Ia menoleh ke arah Ardi, berharap suaminya akan membela atau setidaknya menegur adiknya, tapi Ardi, ia hanya menyenggol Kirana pelan, seolah memberi isyarat agar Kirana bersabar dan membiarkan saja. Sikap Ardi yang pasif membuat Kirana benar-benar merasa sendirian. Bapak Prasetyo tidak marah. Beliau hanya menarik tangannya kembali, tersenyum tipis, senyum yang penuh makna. Senyum itu membuat Nyonya Diana agak jengkel. "Kenapa Anda senyum? Apakah ada yang lucu dari ucapan anak saya?" desak Nyonya Diana. "Tidak ada yang lucu, Ibu Diana. Saya hanya sedang berpikir. Saya rasa kita memiliki definisi kesibukan yang sangat berbeda," jawab Bapak Prasetyo dengan tenang, membuat Nyonya Diana semakin kesal. Mereka pun duduk di meja makan. Nyonya Diana mengeluhkan setiap detail. Taplak meja yang kurang mewah, sendok garpu yang tidak bermerek, hingga masakan rumahan yang disajikan Kirana. "Astaga, Kirana, kenapa kamu tidak pesan saja catering dari tempat kami? Masakanmu ini terlalu sederhana." Sejak kapan Ardi makan makanan serendah ini? Kirana benar-benar ingin menangis, tetapi ayahnya memberi kode dengan matanya, memintanya untuk tetap kuat. "Bu Diana, ini masakan kesukaan Ardi, dan saya memasaknya dengan cinta," balas Kirana, suaranya bergetar. "Cinta? Cinta tidak bisa membayar tagihan, Nak. Cinta tidak bisa membeli aset. Lihatlah ayahmu, bahkan sampai sekarang dia masih terlihat seperti penjual di pasar, bukan? Jadi jangan bicara soal cinta, bicaralah soal aset dan koneksi." Nyonya Diana melanjutkan penghinaannya. Perbincangan berlanjut dengan Nyonya Diana dan Kevin yang sibuk memamerkan kekayaan dan koneksi mereka. Mereka membicarakan investasi terbaru, acara, event organizer, yang mereka kelola, dan betapa rendahnya level orang-orang yang hanya mengandalkan gaji bulanan. Ardi sesekali ikut menimpali, memuji dan membenarkan setiap ucapan Nyonya Diana. Di sisi lain meja, Bapak Prasetyo hanya mendengarkan dengan saksama, sesekali menganggukkan kepala. Ia tidak menyombongkan diri sedikit pun. Dan setiap kali Nyonya Diana mencoba memojokkannya dengan pertanyaan soal pekerjaan, Bapak Prasetyo selalu menjawab dengan samar-samar. "Saya hanya mengurus beberapa hal, Ibu Diana, kebanyakan di balik layar." Jawaban itu malah membuat Nyonya Diana dan Kevin semakin bersemangat untuk menghina. "Di balik layar? Oh, saya tahu. Anda pasti tukang sapu atau buruh pabrik yang shift malam, kan? Jadi Anda tidak mau pamer karena memang tidak ada yang bisa dipamerkan. Lihatlah, Ardi, istrimu ini memang dari keluarga yang tidak tahu diri, tidak tahu standar hidup." Hardik Nyonya Diana sambil menunjuk-nunjuk ke arah Bapak Prasetyo dengan gerakan tangan yang kasar. Sampai di titik inilah kesabaran Kirana mencapai batasnya. Ia bangkit dari tempat duduk, tangannya mengepal erat di sisi tubuhnya. "Bu Diana, cukup. Itu ayah saya. Anda tidak punya hak untuk menghina beliau seperti itu." Ardi menarik lengan Kirana. "Kirana, duduk. Jangan membuat ibu marah. Dia sudah keterlaluan, Ardi," desis Kirana. Air matanya mulai menggenang. Melihat Kirana yang hampir menangis, Nyonya Diana merasa menang. Ia tersenyum sinis, mengambil cangkir kopi panas yang ada di depannya. Matanya memandang Bapak Prasetyo dengan penuh penghinaan. "Lihatlah ini, Pak Prasetyo si miskin." Nyonya Diana berdiri, mendekati meja,
dan menuangkan sisa kopi panas itu ke kemeja katun yang dikenakan Bapak Prasetyo. Cairan hitam kecoklatan itu langsung meresap, meninggalkan noda besar di dada Bapak Prasetyo. Ini adalah simbol betapa kotornya status Anda di mata saya. Ini adalah tanda bahwa Anda tidak layak berada di ruangan yang sama dengan kami. Anda hanya sampah yang dibawa oleh putri Anda. Nyonya Diana meletakkan cangkir itu kembali dengan keras. Suaranya meninggi penuh kemenangan. Ardi kaget, tapi ia hanya mundur selangkah, tidak berani melawan ibunya. Kevin mengeluarkan ponselnya lagi, merekam seluruh kejadian itu, tertawa terbahak-bahak. Kirana berteriak dan langsung menghampiri ayahnya. Ayah! Astaga! Panas tidak? Kenapa Ibu Diana melakukan ini? Bapak Prasetyo tetap berdiri tegak, ia menutup mata sejenak, mengambil napas, dan kemudian membuka matanya. Semua tawa dan ejekan di ruangan itu seketika terhenti saat mereka melihat perubahan drastis dalam sorot mata Bapak Prasetyo. Ketenangan yang ia miliki menghilang, digantikan oleh kilatan kemarahan yang dingin dan mematikan. Wajah Bapak Prasetyo yang biasanya lembut kini mengeras. Ia mengambil serbet, membersihkan kemejanya yang basah dengan sangat tenang, namun, gerakannya dipenuhi dengan ancaman yang tak terucapkan. Bapak Prasetyo melangkah maju, mendekat ke Nyonya Diana hingga jarak mereka hanya sejengkal. Senyumnya kembali, tetapi kali ini adalah senyum yang membuat bulu kuduk Nyonya Diana merinding. Beliau mencondongkan tubuhnya, berbisik dengan suara yang sangat rendah, dan dipenuhi otoritas yang mencekam, suara yang belum pernah didengar oleh siapapun sebelumnya. Saya akan hancurkan bisnis Anda, dan bisnis anak Anda. Ancaman itu diucapkan dengan begitu tenang, tanpa emosi yang meluap-luap. Namun, justru itulah yang membuatnya terasa mengerikan. Nyonya Diana awalnya sempat terkejut, tetapi ia segera pulih dan tawa sinisnya kembali meledak. Hancurkan? Bapak, hahaha, Anda pikir Anda siapa? Miliarder dari Wonogiri? Jangan mimpi. Anda tidak punya apa-apa selain kemeja butut yang baru saja saya siram. Ardi, dengar ini. Lelaki miskin ini mengancam kita. Ayo kita tertawakan dia. Kevin dan Ardi pun ikut tertawa terbahak-bahak, menganggap ancaman Bapak Prasetyo hanyalah gertakan dari seorang pecundang yang harga dirinya terluka. Tawa mereka memenuhi ruang tamu yang kini terasa sangat sempit dan panas. Kirana berdiri di antara tawa meremehkan suami dan mertuanya, dan ayahnya yang kini kembali memasang wajah datarnya. Air mata kemarahan dan kekecewaan membasahi pipi Kirana. Ia merasa hina, dan ia melihat ayahnya juga dihina habis-habisan di depan matanya sendiri. Ia merasa pernikahan ini sudah tidak ada artinya lagi. Ayah, kita pergi sekarang, ujar Kirana, menggandeng lengan ayahnya. Tunggu, nak, ada satu hal lagi yang harus kita lakukan sebelum pergi, jawab Bapak Prasetyo. Pandangannya kembali tertuju pada Nyonya Diana. Beliau menyentuh saku kemejanya yang basah, mengambil sesuatu, dan meletakkannya di atas meja makan. Itu adalah sebuah kartu nama dengan desain minimalis. Hanya bertuliskan nama Prasetyo di bagian tengah, dan di sudut bawah terdapat logo kecil yang terukir sangat elegan. Nyonya Diana dan Kevin tidak memperhatikan detail logo itu. Mereka hanya melihat tulisan Prasetyo dan kembali tertawa. Kartu nama? Bapak pikir ini lelucon? Di sini tertulis apa? Prasetyo, penjual soto terkaya se-Jawa Tengah, ejek Kevin. Simpan baik-baik kartu nama itu, Ibu Diana, karena dalam beberapa hari ke depan, Anda akan sangat merindukan nama yang tertera di sana, kata Bapak Prasetyo. Beliau kemudian menoleh ke Kirana. Ayo, nak, sudah waktunya kita menunjukkan kepada mereka arti sebenarnya dari kehormatan. Kirana dan Bapak Prasetyo pun melangkah keluar dari rumah itu, meninggalkan Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin yang masih tertawa terbahak-bahak. Di luar, Bapak Prasetyo tidak pergi ke mobil butut seperti yang dibayangkan oleh keluarga Ardi. Sebaliknya, sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam sudah menanti di tepi jalan. Sopir berbaju rapi membukakan pintu. Nyonya Diana yang penasaran sempat mengintip dari jendela, dan ia melihat Bapak Prasetyo masuk ke dalam mobil mahal itu, hanya untuk menepisnya dengan alasan, paling-paling itu mobil taksi online mewah. Dasar miskin, hanya mampu naik sekali-sekali. Di dalam mobil, Bapak Prasetyo menyandarkan punggungnya, ia merangkul Kirana yang masih sesenggukan. Tenang, sayang. Mereka tidak tahu siapa aku, mereka tidak tahu apa yang telah mereka sentuh. Dan mereka tidak akan pernah menyangka, bahwa tawa mereka malam ini adalah tawa terakhir mereka di atas kehormatan kita. Bapak Prasetyo mengeluarkan ponselnya. Ia menatap layar itu sejenak,
memutar nomor pengacara kepercayaannya. Pak Budi. Pak Budi, ya. Ini saya, Prasetyo. Jalankan rencana sekarang. Saya ingin semua koneksi dan fasilitas bisnis yang terkait dengan Adijaya Group dibekukan, ditarik, dan diputus total. Dan pastikan mereka tidak akan pernah tahu siapa yang menekan tombol itu sampai semuanya benar-benar hancur. Ini saatnya kita melakukan pemulihan kehormatan secara total. Perintah itu diucapkan dengan nada yang begitu dingin dan tegas, membuat Kirana yang mendengarnya merinding. Malam itu, di tengah kemarahan dan penghinaan, Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin tidak menyadari bahwa mereka baru saja menendang harimau yang sedang tidur. Mereka baru saja menghina bukan sekadar tukang sapu, melainkan sosok konglomerat pendiri holding company raksasa Cakrawala Corporation yang selama ini menyokong, meminjamkan modal, dan menjadi darah tak terlihat dalam bisnis keluarga Adijaya. Roda balas dendam yang elegan dan menghancurkan telah resmi berputar. Sementara Nyonya Diana dan anak-anaknya masih tertidur nyenyak dalam tawa kemenangan palsu mereka, Ayah Kirana dan Pak Budi sedang bekerja dalam diam, menyiapkan badai finansial yang akan menyapu bersih seluruh kesombongan mereka. Kirana memandang ayahnya, merasakan campuran ketakutan dan kebanggaan. Ia tahu, setelah malam ini, hidupnya dan hidup Ardi tidak akan pernah sama lagi. Ia kini berada di garis depan sebuah pertempuran yang akan mengungkap kebenaran mengerikan di balik kesederhanaan ayahnya dan kesombongan mertuanya. Keesokan paginya, kedamaian di rumah mewah Nyonya Diana Adijaya terasa begitu palsu. Nyonya Diana menyeruput kopi paginya dengan senyum puas, masih membayangkan wajah terhina Bapak Prasetyo semalam. Ia menceritakan kembali adegan penyiraman kopi itu kepada Ardi dan Kevin, membuat mereka tertawa terbahak-bahak seolah itu adalah lelucon paling lucu di dunia. Mereka yakin ancaman, saya akan hancurkan bisnis Anda hanyalah omong kosong dari orang miskin yang emosi. Lihat, Ardi, seharusnya kamu mencontoh ayah mertuamu. Begitu miskin, tapi dia masih bisa menahan amarahnya di hadapan kita, ujar Nyonya Diana sinis, mengelap bibirnya dengan serbet sutra. Sekarang, setidaknya orang itu tahu di mana tempatnya. Dia tidak akan berani lagi mendekati kita, apalagi mengganggu usahamu dan Kevin. Ardi hanya mengangguk, merasa lega karena masalah dengan istrinya, dan ayah mertuanya tampaknya sudah selesai dengan cara yang menyenangkan bagi ibunya. Ia sama sekali tidak memikirkan bagaimana perasaan Kirana atau kebenaran di balik ancaman dingin Bapak Prasetyo. Baginya, kenyamanan dan pengakuan dari ibunya adalah prioritas utama. Sementara itu, di sebuah kantor pusat yang berlokasi di menara tertinggi kota, Bapak Prasetyo duduk di kursi eksekutifnya. Di depannya, Pak Budi, pengacara kepercayaan sekaligus tangan kanannya, menelaah dokumen-dokumen yang menumpuk. Bapak Prasetyo tidak terlihat seperti orang yang baru saja dihina. Aura kekuasaannya begitu kuat, mengisi seluruh ruangan. Apakah Anda yakin, Pak? Ini akan menjadi guncangan besar bagi Adijaya Group. Kita adalah penyokong utama mereka di 3 lini bisnis vital, tanya Pak Budi hati-hati. Yakin, Budi? Sangat yakin, jawab Bapak Prasetyo, suaranya mantap. Mereka mengira kesederhanaan adalah kelemahan. Mereka menyentuh harga diriku dan, yang lebih parah, harga diri putriku. Harga yang harus mereka bayar adalah kesombongan mereka sendiri. Bapak Prasetyo menjelaskan detail rencana yang sudah disiapkan Pak Budi sejak semalam. Pertama, pemutusan kontrak sepihak. Bukan hanya kontrak catering, tapi semua kontrak logistik dan suplai bahan baku yang selama ini, tanpa Nyonya Diana sadari, dikendalikan oleh anak perusahaan holding Bapak Prasetyo. Kedua, penarikan tiba-tiba semua fasilitas pinjaman lunak yang diberikan oleh bank-bank rekanan Bapak Prasetyo, yang selama ini menjadi modal kerja utama Adijaya Group. Ketiga, pembekuan aset-aset penting yang dijadikan jaminan aset-aset yang sebenarnya memiliki masalah legalitas dan kini berada di bawah pengawasan ketat tim legal Bapak Prasetyo. Saya ingin mereka merasakan betul artinya kehancuran, kata Bapak Prasetyo. Saya ingin mereka tahu bagaimana rasanya berdiri tanpa sokongan sepeser pun, lakukan secara simultan, Budi. Mulai siang ini. Pak Budi mengangguk, terkesan dengan ketenangan dan ketegasan bosnya. Siap, Pak Prasetyo, saya akan pastikan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Seluruh tim sudah siap. Siang harinya, di kantor Adijaya Group, Kevin sedang merayakan kemenangan kecilnya. Ia baru saja mendapatkan berita bahwa salah satu pesaing utama mereka mengalami masalah besar. Ia bersorak, merasa bisnisnya tak tertandingi. Tiba-tiba, telepon berdering. Itu adalah panggilan dari klien terbesar mereka, Bapak Sutejo,
yang akan menyelenggarakan pernikahan akbar anak gubernur lusa. Wajah Kevin langsung pucat setelah mendengar ucapan di seberang sana. Apa? Bapak Sutejo, Anda tidak bisa membatalkan kontrak sekarang. Kami sudah menyiapkan segalanya, teriak Kevin panik. Maaf, Nak Kevin, ini bukan pembatalan. Ini perintah dari holding kami. Mereka memutuskan semua kerja sama dengan Adijaya Group. Mereka bilang ada masalah etika bisnis yang sangat serius. Suara Bapak Sutejo terdengar formal dan dingin. Masalah etika bisnis? Apa maksud Anda? Siapa holding Anda? Saya tidak bisa menyebutkan namanya, Nak Kevin. Tapi mereka sangat besar. Saya hanya mendapat instruksi untuk menghentikan semua transaksi dengan Anda. Bapak Sutejo lalu menutup teleponnya. Kevin masih mematung, ponselnya terlepas dari tangan. Kerugian dari pembatalan kontrak ini saja sudah mencapai puluhan miliar, belum lagi denda yang harus dibayar. Belum sempat ia menenangkan diri, telepon dari supplier utama bahan baku datang. Kevin, kami harus menahan semua pengiriman. Ada masalah dengan pendanaan kami, kata supplier itu. Pendanaan? Kalian adalah perusahaan raksasa. Ada apa dengan kalian? Tanya Kevin, mulai gemetar. Maaf, kami baru saja mendapat instruksi dari perusahaan induk kami untuk menghentikan semua suplai ke klien yang tidak memiliki riwayat kredit yang bersih. Seketika itu, Kevin menyadari sesuatu yang janggal. Dua perusahaan raksasa membatalkan kerjasama dan suplai secara bersamaan. Perusahaan-perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat stabil, tak mungkin goyah dalam semalam. Pikirannya melayang pada ancaman dingin Bapak Prasetyo semalam. Ia tertawa lagi, berusaha meyakinkan diri bahwa tidak mungkin orang miskin itu punya kekuatan sebesar ini. Mustahil. Itu hanya kebetulan, teriaknya pada dirinya sendiri. Bersamaan dengan kekacauan di kantor Kevin, Nyonya Diana mengalami kepanikan serupa di ruang kerjanya. Pintu digedor keras. Bu, ada surat dari Bank Sentosa dan Bank Makmur, teriak seorang karyawan. Nyonya Diana merobek amplop itu dengan tergesa-gesa. Isi surat itu membuatnya nyaris pingsan. Kedua bank itu, yang selama ini memberikan pinjaman lunak dengan bunga rendah dan jangka waktu panjang, secara serentak meminta pelunasan seluruh utang dalam waktu 2 kali 24 jam. Tidak mungkin. Ini tidak masuk akal. Pinjaman kita masih berjalan baik, jerit Nyonya Diana. Mereka bilang jaminan yang kita berikan tanah yang ada di pinggiran kota itu, ternyata tidak memenuhi standar kelayakan dan memiliki masalah kepemilikan yang rumit. Mereka menuntut pelunasan segera atau properti utama kita akan disita, jelas si karyawan dengan wajah ketakutan. Nyonya Diana tahu persis tanah itu. Itu adalah salah satu aset terbesar Adijaya Group. Selama ini, pinjaman lunak itu didapat berkat koneksi kuat yang diatur oleh teman bisnis yang tidak pernah ia temui secara langsung, melainkan melalui surat dan perantara. Perantara itu selalu meyakinkannya bahwa pinjaman ini aman. Kepanikan Nyonya Diana memuncak. Ia menelepon Ardi, yang saat itu sedang berada di kantornya sendiri yang bergerak di bidang properti skala menengah. Ardi mengangkat telepon dengan napas terengah-engah. Ardi, ada apa ini? Kenapa Bank Sentosa menuntut pelunasan utang dalam 2 hari? Jerit Nyonya Diana dari seberang telepon. Aku juga tidak tahu, Bu. Bisnisku juga aneh. Kontrak 2 proyek pembangunan perumahan di Bintaro tiba-tiba dibatalkan sepihak. Mereka bilang investor utama mendadak menarik diri. Mereka bilang ada masalah dengan reputasi perusahaan kita, jawab Ardi, suaranya dipenuhi rasa takut. Reputasi? Kita adalah Adijaya. Kita punya reputasi yang tak tercela, Ardi. Tidak, Bu. Pihak investor menyebutkan bahwa mereka tidak ingin berurusan dengan entitas bisnis yang memiliki masalah moral dan etika. Aku tidak mengerti apa maksud mereka. Tiba-tiba, Ardi teringat dengan ucapan Bapak Prasetyo. Ancaman itu, ancaman kehancuran. Wajahnya yang pucat kini mulai memerah karena darah yang berdesir ke kepala. Ia tertawa kering. Tidak mungkin, Bu. Itu hanya kebetulan. Mana mungkin orang miskin seperti Ayah Kirana bisa melakukan semua ini? Mustahil. Sementara keluarga Adijaya dilanda kekacauan dan berusaha mencari tahu sumber bencana yang datang serentak, Kirana sedang berada di sebuah kedai kopi yang tenang. Ia menunggu ayahnya, Bapak Prasetyo. Ia telah memutuskan, ia tidak akan kembali ke rumah Ardi sampai ayahnya memberinya perintah. Bapak Prasetyo tiba, mengenakan setelan jas kasual yang rapi dan elegan, bukan jas mahal yang mencolok, tetapi jas yang memancarkan kualitas dan kekuasaan tanpa perlu berteriak.
Kontras dengan kemeja lusuh yang disiram kopi semalam, kini Bapak Prasetyo terlihat benar-benar seperti sosok yang ia sembunyikan selama ini. Ayah, apa yang terjadi? Semalam aku mendengar Ibu Diana berteriak histeris di telepon dengan Ardi. Apa yang sudah ayah lakukan? Tanya Kirana. Hatinya dipenuhi rasa cemas sekaligus penasaran. Bapak Prasetyo tersenyum hangat, meraih tangan putrinya. Aku hanya menepati janji, Nak. Aku bilang, aku akan menghancurkan mereka. Mereka menertawakan kehormatan kita, dan aku akan membuat mereka menangis darah untuk harga diri yang sudah mereka injak. Bapak Prasetyo kemudian mengungkapkan rahasia terbesar yang selama ini ia simpan. Ia menceritakan bahwa Adijaya Group bukan sepenuhnya perusahaan mandiri. Beberapa tahun yang lalu, di masa krisis finansial, Nyonya Diana pernah memohon bantuan kepada teman lama suaminya. Teman lama itu, yang kini telah meninggal, ternyata adalah rekan kerja dan bawahan Bapak Prasetyo di awal karirnya. Saat itu, Bapak Prasetyo menyelamatkan Adijaya Group dari kebangkrutan total. Ia menyuntikkan modal, memberikan koneksi, dan bahkan menyediakan jaminan aset untuk pinjaman bank. Tetapi dengan satu syarat, namanya tidak boleh muncul dalam dokumen publik. Ia ingin tetap menjadi orang biasa di mata publik, terutama di mata putrinya. Aku ingin kamu mencintaiku sebagai ayahmu yang sederhana, bukan sebagai Prasetyo, the invisible hand, di balik semua konglomerasi ini, Nak. Jelas Bapak Prasetyo, aku hanya ingin melihat kejujuran dan ketulusan Ardi. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar tulus mencintaimu, terlepas dari latar belakangku. Kirana tertegun. Jadi, selama ini, kesombongan Nyonya Diana dan Kevin didasarkan pada kekayaan yang sebagian besar berasal dari holding ayahnya sendiri? Dan ayahnya hanya diam, menunggu untuk melihat ketulusan Ardi? Tapi Ardi. Dia diam saja saat Ibu Diana menghinaku dan menyiram kopi ke ayah, ujar Kirana, suaranya lirih. Itulah yang menyakitkan, Nak, kata Bapak Prasetyo, matanya memancarkan kesedihan. Dia memilih kenyamanan dan restu ibunya daripada membela kehormatan istrinya. Dia memilih diam saat ibunya menertawakan ayahmu. Janji kehancuran itu bukan hanya untuk Nyonya Diana, Nak, itu juga untuk Ardi. Bapak Prasetyo mengatakan, pemutusan kerjasama yang dilakukan Pak Budi akan sangat tepat sasaran. Adijaya Group akan langsung lumpuh karena mereka tidak memiliki cadangan modal dan jalur suplai independen. Mereka akan dipaksa bangkrut atau menjual aset utama mereka dalam waktu singkat. Lalu, apa rencana kita selanjutnya, Ayah? Tanya Kirana, kini bukan lagi sebagai putri yang ketakutan, melainkan sebagai prajurit yang siap tempur. Rencana kita selanjutnya adalah keheningan. Biarkan mereka panik, biarkan mereka saling menyalahkan, biarkan mereka merasa bahwa takdir sedang menghukum mereka. Dan saat mereka sudah jatuh ke titik terendah, saat mereka mulai mencari tahu siapa di balik semua ini, saat itulah kita akan muncul. Kamu harus siapkan gugatan cerai, Nak, ini adalah saatnya kamu menuntut keadilan. Tidak hanya untuk dirimu, tapi untuk kehormatan kita, tegas Bapak Prasetyo. Kirana menatap ayahnya. Ia melihat sosok konglomerat yang tak terduga, yang siap menggunakan seluruh kekuatannya hanya demi membela kehormatan dan harga diri putrinya. Ia mengangguk, air matanya kini adalah air mata kekuatan. Ia siap meninggalkan Ardi dan menghadapi keluarga Adijaya. Ia siap menjadi bagian dari pembalasan yang akan mereka saksikan. Kembali ke rumah Adijaya, Nyonya Diana dan Kevin sudah seperti orang gila. Mereka membuang perhiasan dan barang-barang mewah karena takut itu disita. Kevin berlari ke sana kemari, mencoba menelepon setiap koneksi. Namun, semua pintu tertutup. Setiap orang yang mereka hubungi mengatakan hal yang sama, kami tidak bisa membantu Anda. Nama Adijaya Group sudah masuk daftar hitam entitas yang memiliki masalah serius. Ardi pulang ke rumah Kirana dengan wajah kuyu. Ia membuka pintu dan melihat koper Kirana sudah tertata rapi di tengah ruang tamu yang sederhana itu. Kirana, apa-apaan ini? Kamu mau kemana? Ini bukan saatnya untuk drama. Seru Ardi, suaranya dipenuhi frustrasi. Aku akan pergi, Ardi. Aku akan pergi dengan ayahku. Orang yang kamu biarkan dihina dan disiram kopi di depan matamu sendiri, jawab Kirana, menatap Ardi dengan mata yang dingin. Kamu harus di sini, ibuku butuh kamu, bisnis kami sedang hancur, kamu harus membantu kami. Ayahmu, aku tahu dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya orang miskin yang mengancam. Kamu jangan bodoh, Kirana. Ardi mencoba meraih lengan Kirana. Kirana menepis tangan Ardi dengan kasar.
Kamu bilang dia orang miskin? Kamu bilang dia tidak bisa apa-apa? Sebentar lagi, kamu akan tahu siapa ayahku yang sebenarnya, Ardi. Dan saat kamu tahu, kamu akan menyesal telah menertawakan ancaman itu. Ini adalah harga dari secangkir kopi yang merusak kehormatan kami. Ardi terkejut melihat Kirana yang berbeda. Kirana yang kini berdiri tegak, memancarkan keberanian yang selama ini ia sembunyikan. Namun, Ardi tetap tidak percaya. Ia masih berpikir bahwa Kirana hanya sedang mencari simpati. Tidak ada yang perlu kusesali. Jangan coba menakutiku, Kirana. Kamu hanya seorang desainer interior tanpa modal. Bentak Ardi, matanya memancarkan rasa tidak percaya dan amarah. Kirana mengambil koper itu, kemudian melangkah keluar. Ia menoleh sekali lagi ke arah Ardi. Bersiaplah, Ardi. Kalian sudah mendapatkan kehancuran yang kalian minta. Dan kalian tidak akan pernah lagi menertawakan kami. Saat Kirana menutup pintu, ia mendengar suara teriakan Ardi dari dalam rumah, memanggil namanya dengan putus asa. Namun, Kirana tidak menoleh. Ia berjalan ke mobil mewah yang menunggu di luar, tempat ayahnya menantinya. Badai telah dimulai, dan Kirana kini berada di sisi kekuatan sejati. Kepergian Kirana pada malam hari itu meninggalkan Ardi dalam kebingungan dan amarah yang meledak-ledak. Ia tidak percaya bahwa istrinya berani meninggalkannya, apalagi setelah ancaman konyol dari ayah mertuanya yang ia anggap remeh. Ardi kembali ke rumah keluarganya, di mana suasana sudah mencekam. Nyonya Diana dan Kevin sudah berganti dari pakaian mahal mereka menjadi pakaian rumahan yang lusuh. Mereka duduk di ruang keluarga, dikelilingi tumpukan dokumen dan telepon genggam yang terus berdering membawa kabar buruk. Ardi, kamu dari mana saja? Cari istrimu. Minta dia suruh ayahnya berhenti main-main. Ini sudah keterlaluan, jerit Nyonya Diana begitu melihat putranya muncul. Wajahnya yang biasa dipoles kini tampak kusam. Matanya bengkak karena kurang tidur dan stres. Aku baru dari rumahnya, Bu. Dia pergi. Dia benar-benar pergi dengan ayahnya. Dia bilang, kita akan menyesal karena menertawakan mereka, balas Ardi, sama paniknya. Ia tak lagi memancarkan aura pria mapan. Kini ia hanyalah anak kecil yang ketakutan. Menyesal? Aku tidak menyesal. Aku hanya bingung siapa di balik semua ini. Nyonya Diana menggebrak meja kopi yang mahal itu. Kevin, apa yang Bang katakan lagi? Apakah mereka mau memberi kita perpanjangan waktu? Kevin, yang biasanya penuh percaya diri, kini duduk membungkuk lesu. Tidak, Bu, mereka menolak. Mereka bilang jaminan properti kita bermasalah. Mereka memberikan batas waktu 24 jam lagi. Kalau tidak, properti utama kita yang akan disita. Ardi terperanjat. Properti utama? Maksudmu villa di puncak itu? Tidak mungkin. Itu aset warisan. Itu yang dikatakan Bang. Dan ini yang lebih gila, Bu, kata Kevin, suaranya tercekat. Saya baru saja menelepon beberapa kolega lama. Mereka semua mengatakan hal yang sama, bahwa Adijaya Group sedang diincar oleh The Invisible Hand. Seseorang yang sangat kuat di balik layar yang entah mengapa tiba-tiba menarik semua koneksi dan sumber daya dari kita. Nyonya Diana tertawa sumbang, tawa yang terdengar histeris. The Invisible Hand? Astaga, Kevin, kamu membaca cerita konyol di internet? Ini bukan film, ini bisnis. Ini pasti ulah pesaing kita. Si Aji itu, dia pasti cemburu. Bukan, Bu. Ini terlalu terstruktur untuk sekadar pesaing. Semua pembatalan, penarikan modal, hingga masalah jaminan bank terjadi pada saat yang sama, semua berawal setelah kita menghina si ayah miskin itu, kata Kevin. Meski enggan, kebenaran itu mulai merayap masuk ke benaknya. Ardi langsung menepis ide itu. Jangan konyol, Kevin. Ayah Kirana itu orang biasa. Dia naik mobil taksi online murahan saat pergi. Dia hanya punya kartu nama tanpa nama perusahaan. Jangan gila. Namun, perkataan Ardi tidak meyakinkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Mereka semua terlalu takut untuk mengakui kemungkinan yang paling absurd, bahwa orang yang mereka hina habis-habisan adalah sumber bencana yang tengah mereka hadapi. Sementara kekacauan melanda rumah Adijaya, Kirana dan Bapak Prasetyo berada di sebuah apartemen mewah yang sangat privat. Apartemen itu disewa tanpa nama, hanya atas nama holding company ayahnya. Apartemen itu sangat luas dengan pemandangan kota yang menakjubkan, dan desain interiornya sangat cocok dengan selera desain Kirana. Kirana menghabiskan hari itu bukan dengan berduka,
melainkan dengan merencanakan langkah selanjutnya bersama ayahnya dan Pak Budi. Pak Budi menunjukkan kepada Kirana dokumen-dokumen legalitas Adijaya Group. Kirana terkejut melihat betapa banyak aset yang mereka anggap milik sendiri ternyata memiliki ketergantungan atau jaminan langsung kepada entitas yang dikendalikan Bapak Prasetyo. "Ayah, kenapa ayah membiarkan mereka sejauh ini?" tanya Kirana. "Aku memberinya kesempatan, nak. Kesempatan untuk Ardi menjadi suami yang baik, kesempatan untuk Nyonya Diana menjadi ibu mertua yang berhati nurani. Tapi mereka memilih kesombongan. Mereka pikir uang dan kekuasaan adalah segalanya. Sekarang, mereka akan tahu bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekayaan semu," jelas Bapak Prasetyo. Bapak Prasetyo meminta Kirana menyiapkan gugatan cerai, dan juga beberapa tuntutan hukum lainnya. Tujuannya bukan hanya berpisah dari Ardi, tetapi juga menuntut ganti rugi atas penghinaan yang dialami ayahnya, menggunakan video penyiraman kopi sebagai bukti utama. "Kita akan menyerang mereka di dua front, nak, finansial dan moral," kata Pak Budi. "Kekuatan ayahmu akan melumpuhkan mereka di sektor finansial, dan keberanianmu, Kirana, akan menghancurkan reputasi mereka di mata publik dan hukum." Kirana merasa takut, tetapi ia juga merasa didukung penuh. Keberanian ayahnya menular padanya. "Aku siap, Pak Budi. Aku tidak akan membiarkan penghinaan itu terjadi lagi." Kepanikan di kediaman Adijaya mencapai klimaksnya. Telepon Nyonya Diana berdering lagi. Kali ini dari asistennya yang menangis histeris. "Bu Diana, kantor catering kita, semua bahan baku yang tersisa di gudang sudah ditarik. Mereka bilang ada klausa utang yang harus segera diselesaikan. Mereka datang dengan petugas keamanan. Kita tidak bisa mengadakan acara apapun." Nyonya Diana menjatuhkan teleponnya. Ia memegang kepalanya, rambutnya acak-acakan. Tidak mungkin. Kita harus cari tahu siapa yang melakukannya. Ini pasti teror." Ardi, yang sejak semalam mencoba menghubungi Kirana tanpa hasil, kini mengambil tindakan drastis. Ia ingat kartu nama yang ditinggalkan Bapak Prasetyo di meja makan, yang selama ini mereka tertawakan. Ardi mengambil kartu nama itu. Hanya nama Prasetyo dan logo kecil. Tidak ada nomor telepon, tidak ada nama perusahaan, gerutu Ardi. "Logo itu. Aku seperti pernah melihatnya," gumam Kevin. Matanya menyipit saat menatap logo elegan di sudut kartu. Kevin adalah ahli dalam mengenali merek dan logo-logo korporasi besar karena pekerjaannya. Ia mengambil ponselnya, gemetar, dan mulai mencari di internet. Dia mengetikkan deskripsi logo itu. Tangan Kevin mulai berkeringat. Dia mencari lagi dengan kombinasi kata kunci yang lebih spesifik, membandingkan bentuk geometris dan warna emas yang tersembunyi. Beberapa detik kemudian, wajahnya berubah pucat pasi seperti mayat hidup. Ardi dan Nyonya Diana menatap Kevin dengan penuh tanya. "Kevin, ada apa? Katakan," desak Nyonya Diana. Kevin mengangkat wajahnya. Suaranya hanya berupa bisikan ketakutan. "Bu, Ardi. Logo ini. Logo ini adalah lambang dari Cakrawala Corporation." Hening. Nama itu menggema di ruangan itu. Cakrawala Corporation, perusahaan holding raksasa yang tidak pernah berinteraksi dengan publik, tetapi dikenal sebagai pengendali di balik puluhan perusahaan multinasional di bidang logistik, perbankan, dan properti. Kekuatan finansial mereka tidak terukur. Mereka adalah The Invisible Hand yang nyata. Nyonya Diana tertawa lagi, kali ini tawa yang benar-benar hampa. "Cakrawala Corporation, kamu bercanda, Kevin. Itu perusahaan yang nilai asetnya lebih besar dari seluruh kota ini. Tidak mungkin ayah si Kirana itu. Dia adalah pendiri dan pemiliknya, Bu," potong Kevin, air matanya mulai mengalir. "Saya ingat, 3 tahun lalu saat kita menghadiri forum bisnis tertutup, saya melihat video presentasi tentang sejarah Cakrawala. Mereka menyebutkan pendirinya selalu merahasiakan identitasnya, hanya menggunakan nama samaran di surat-surat resmi, dan nama aslinya adalah Prasetyo. Bapak Prasetyo yang kita hina itu, dia adalah konglomerat yang paling tertutup di Asia. Dia sengaja menyembunyikan kekayaannya." Ardi langsung terduduk lemas di sofa. Tubuhnya menggigil. Semua ejekan, semua tawa, semua hinaan terhadap kemeja butut dan keluarga miskin kini berbalik menjadi palu godam yang menghantam kesadaran mereka. Mereka tidak hanya menghina orang kaya, mereka menghina sosok yang secara teknis adalah pemilik sesungguhnya dari sebagian besar aset mereka. Mobil taksi online mewah itu. Itu adalah mobil dinas yang disamarkan, Bu.
Dia pura-pura menjadi orang sederhana agar kita tidak curiga. Dia ingin melihat kejujuran Ardi, teriak Kevin, menangis seperti anak kecil. Nyonya Diana bangkit, tubuhnya limbung. Tidak mungkin. Semua aset kita, semua kekayaan kita, dia yang menopangnya selama ini? Ardi ingat ancaman ayah mertuanya. Saya akan hancurkan bisnis Anda dan bisnis anak Anda. Ancaman itu kini tidak lagi lucu. Ancaman itu adalah perintah eksekusi mati finansial. Ardi meraih ponselnya dengan tangan gemetar, mencoba menghubungi nomor Kirana lagi, tapi nomor itu sudah tidak aktif. Sementara di apartemen mewah, Bapak Prasetyo menerima laporan dari Pak Budi. Semua sudah berjalan lancar, Pak Prasetyo. Adijaya Group sudah lumpuh total. Mereka sekarang tahu siapa Anda. Kevin sedang histeris dan Nyonya Diana mengalami serangan panik kecil, lapor Pak Budi. Bagus, Budi, jawab Bapak Prasetyo sambil menyesap tehnya. Sekarang, berikan waktu 24 jam. Biarkan mereka berkubang dalam ketakutan dan penyesalan itu. Setelah itu, kita akan mengirimkan undangan resmi. Undangan apa, Pak? Undangan untuk berlutut, jawab Bapak Prasetyo. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Dan bersamaan dengan undangan itu, kita kirimkan surat gugatan cerai Kirana. Biar Ardi tahu bahwa ia kehilangan segalanya, bukan hanya harta, tapi juga istrinya, karena ia gagal membela kehormatan. Kirana yang mendengarkan percakapan itu menarik napas panjang. Ia kini tidak lagi takut. Ia merasa lega. Kekuatan ayahnya telah memberinya kebebasan. Malam itu, Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin tidak bisa tidur. Kekayaan mereka yang dibangun dari kesombongan kini runtuh total dalam waktu kurang dari 48 jam. Hanya karena secangkir kopi yang disiram, mereka saling menyalahkan, memaki-maki, dan menangis. Ketakutan akan kehancuran finansial dan sosial telah melanda mereka. Mereka tahu, satu-satunya jalan keluar adalah dengan menemui si ayah miskin itu, yang ternyata adalah raja bisnis yang kekuatannya tak terbayangkan. Ardi menatap kartu nama Prasetyo itu lagi. Ia tidak lagi melihat nama seorang pecundang. Ia melihat nama seorang algojo yang datang menagih harga kehormatan yang ia biarkan dihina. Ia harus mencari Kirana. Ia harus mencari ayahnya, sebelum semuanya benar-benar berakhir. Keesokan harinya, keputusasaan melingkupi rumah Adijaya. Mereka tidak bisa lagi lari dari kenyataan. Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin kini berkumpul, wajah mereka kusam dan penuh ketakutan. Mereka telah mencoba menghubungi setiap relasi, tetapi semua nomor tidak aktif atau menolak panggilan mereka. Nama Adijaya Group sudah menjadi paria di kalangan elit bisnis kota. Kita harus temui dia, si ayah miskin itu. Kita harus berlutut, kita harus minta maaf. Nyonya Diana merengek, suaranya parau. Kemewahan dan kesombongannya telah lenyap, digantikan oleh ketakutan yang mendalam. Bagaimana caranya, Bu? Kita tidak tahu dia tinggal di mana. Nomor telepon Kirana sudah tidak aktif. Kita hanya punya kartu nama tanpa alamat dan nomor telepon kantor, bentak Kevin frustrasi. Ardi hanya duduk membeku di sofa. Pikirannya kosong. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, terutama diamnya dia saat ayah Kirana dipermalukan. Ia menyadari dirinya hanyalah seorang pengecut yang bergantung pada kekayaan ibunya. Di tengah kebingungan itu, bel pintu rumah mewah itu berbunyi. Kali ini bukan teriakan histeris dari kurir atau kolega, melainkan suara sopan dari interkom. Selamat pagi. Saya Pak Budi dari kantor hukum Cakrawala Legal. Saya ingin bertemu dengan Nyonya Diana Adijaya dan Bapak Ardi Adijaya. Mendengar nama Cakrawala, Nyonya Diana dan Ardi langsung melompat panik. Sosok, The Invisible Hand, itu kini mengirim utusannya. Ini bukan lagi ancaman, ini adalah eksekusi. Mereka membuka pintu dan di sana berdiri Pak Budi, pengacara pribadi Bapak Prasetyo, mengenakan silakan masuk, Pak Budi. Oh, terima kasih sudah repot-repot datang, ujar Nyonya Diana dengan suara yang dibuat-buat ramah, sangat kontras dengan sikapnya yang angkuh biasanya. Pak Budi masuk tanpa basa-basi. Ia tidak tertarik dengan basa-basi. Saya datang atas nama klien saya, Bapak Prasetyo, dan putri beliau, Nyonya Kirana. Saya membawa dua hal yang sangat penting. Pak Budi meletakkan tasnya di meja dan mengeluarkan dua map. Map pertama berwarna merah. Map merah ini berisi surat peringatan hukum dan somasi. Seluruh pinjaman yang dijamin oleh aset Bapak Prasetyo melalui holding company kami akan ditarik paksa dalam 1 kali 24 jam.
Ini termasuk rumah ini, mobil Anda, dan beberapa properti komersial Adijaya Group. Semua ini adalah jaminan yang kini sudah kami anggap gagal bayar, jelas Pak Budi, suaranya datar. Nyonya Diana jatuh terduduk. Tidak, jangan, kami akan bayar. Kami akan jual semuanya, beri kami waktu. Waktu sudah habis sejak Nyonya menyiram kopi ke klien saya, jawab Pak Budi dingin, mengabaikan ratapan Nyonya Diana. Lalu, Pak Budi mengambil map kedua yang berwarna putih. Ia memberikannya kepada Ardi. Dan ini, Bapak Ardi, adalah surat gugatan cerai dari Nyonya Kirana. Beliau menuntut perceraian dengan alasan KDRT psikis, penelantaran, dan turut serta dalam penghinaan terhadap orang tua kandungnya sendiri, kata Pak Budi. Ardi menerima map itu dengan tangan gemetar. KDRT psikis? Penelantaran? Itu tidak benar. Klien kami memiliki bukti kuat, Bapak Ardi. Dan bukti yang paling kuat adalah rekaman video yang secara tidak sengaja terekam di ponsel ipar Anda, Bapak Kevin, semalam, kata Pak Budi, menunjuk ke arah Kevin. Kevin tersentak. Ia ingat, ia merekam kejadian penyiraman kopi itu dengan tujuan untuk mengejek Bapak Prasetyo di grup chat teman-temannya. Ia tidak pernah berpikir rekaman itu akan menjadi senjata makan tuan. Rekaman itu, Bapak Ardi, menunjukkan dengan jelas bagaimana Nyonya Diana melakukan kekerasan fisik berupa penyiraman cairan panas, didukung oleh tawa dan ejekan dari Anda dan ipar Anda. Ini adalah bukti kuat di pengadilan. Tidak hanya Bapak Ardi akan kehilangan harta dan bisnis, tetapi, reputasi Anda akan hancur total karena publik akan melihat bagaimana keluarga kaya Adijaya memperlakukan orang yang mereka anggap miskin, Pak Budi menambahkan, tatapannya menusuk Ardi. Ardi langsung melirik Kevin dengan marah. Kamu merekamnya, kamu bodoh. Aku hanya ingin mengejeknya, Kevin membela diri, wajahnya penuh penyesalan. Nyonya Diana merangkak mendekati Pak Budi. Tolong, Pak Budi, katakan pada ayah Kirana. Kami akan berlutut, kami akan melakukan apa saja. Kami akan kembalikan Kirana. Kami tidak akan mengganggunya lagi. Permintaan maaf Anda terlambat, Nyonya, kata Pak Budi, melirik jam tangannya yang mewah. Klien saya sudah memberikan kesempatan yang adil, dan Anda memilih jalan kehancuran. Pak Budi berdiri. Satu-satunya cara untuk membicarakan ini lebih lanjut adalah jika Anda datang ke kantor Bapak Prasetyo dalam keadaan yang mencerminkan penyesalan sejati. Saya akan mengirimi Anda alamatnya. Namun perlu diingat, kedatangan Anda tidak menjamin pengampunan. Ini hanya kesempatan terakhir untuk membela diri sebelum semua aset Anda benar-benar hilang. Sebelum Pak Budi pergi, ia menyerahkan selembar kertas kepada mereka. Itu adalah alamat kantor pusat Cakrawala Corporation, gedung pencakar langit yang paling menjulang di kota. Setelah Pak Budi pergi, Nyonya Diana berteriak histeris. Ia menampar Ardi dan Kevin, menyalahkan mereka karena tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Kita hancur. Kita benar-benar hancur. Kekuatan yang kita pamerkan selama ini ternyata hanyalah bayangan yang disokong oleh orang yang kita hina. Ardi menatap surat gugatan cerai di tangannya. Hatinya sakit bukan karena kehilangan Kirana sebagai istri, melainkan karena ia menyadari ia telah kehilangan sumber daya terpenting, keluarga yang jujur yang kini ternyata memiliki kekuasaan yang tak terbayangkan. Mereka bertiga tahu, besok pagi, mereka harus datang ke kantor itu. Ke kantor Bapak Prasetyo, sang ayah miskin, sang Prasetyo pendiri Cakrawala Corporation. Mereka harus datang bukan sebagai pengusaha angkuh, tetapi sebagai pengemis yang berlutut memohon belas kasihan. Kepanikan di tengah kegelapan informasi kini, telah berubah menjadi kepastian kehancuran total. Malam itu, setelah kepergian Pak Budi, rumah Adijaya terasa seperti sebuah penjara mewah. Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin tidak bisa memejamkan mata. Surat somasi dan gugatan cerai terasa seperti bom waktu. Mereka sepakat untuk mencari Bapak Prasetyo sebelum janji pertemuan resmi yang ditetapkan Pak Budi. Mereka berpikir, jika mereka berlutut dan memohon maaf secara pribadi, Bapak Prasetyo mungkin akan luluh tanpa perlu melihat kemewahan kantor pusat Cakrawala. Dia bilang dia dari kampung. Kita harus cari tahu di mana kampungnya, seru Nyonya Diana, berjalan mondar-mandir. Ardi mengingat ledekan ibunya, miliarder dari Wonogiri. Itu hanyalah ejekan, tetapi kini Ardi dan Kevin mulai mempercayainya. Mereka berasumsi bahwa Bapak Prasetyo pasti memiliki rumah atau tempat persembunyian sederhana di daerah asalnya, tempat ia melepaskan penat dari kesibukan raksasa perusahaannya. Aku akan mengerahkan semua koneksi untuk mencari alamat rumah lamanya di luar kota, kata Kevin.
Sisa-sisa kesombongannya terkikis oleh rasa takut. Mungkin dia masih menyimpan sentimentalitas terhadap tempat kelahirannya. Kita harus datang ke sana, memohon pengampunan di tanah kelahirannya. Dengan sisa-sisa koneksi yang mereka miliki, beberapa pengawal dan seorang penyelidik swasta yang belum tahu bahwa Adijaya Group sudah bangkrut, mereka berhasil mendapatkan alamat di sebuah desa terpencil di Jawa Tengah. Informasi itu sengaja disebarkan oleh tim keamanan Bapak Prasetyo sebagai umpan, agar Bapak Prasetyo punya waktu untuk mempersiapkan pertemuan mereka. Mereka tidak tahu, alamat yang mereka dapatkan adalah rumah peninggalan orang tua Bapak Prasetyo, yang kini telah dijadikan yayasan sosial sederhana. Pagi buta, Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin memulai perjalanan jauh. Mereka terpaksa menggunakan mobil pribadi Ardi yang kini sudah masuk daftar aset yang akan disita, karena mobil-mobil mewah Nyonya Diana sudah ditarik dan diblokir aksesnya. Perjalanan yang memakan waktu belasan jam itu terasa seperti siksaan. Mereka yang biasa bepergian dengan pesawat pribadi atau mobil super mewah kini harus merasakan panasnya jalanan dan kemacetan. Ini semua salahmu, Ardi. Kenapa kamu menikah dengan perempuan dari keluarga miskin itu? Lihat, kita sekarang harus pergi ke pelosok untuk berlutut di hadapan si tukang sampah. Keluh Nyonya Diana sepanjang perjalanan. Aku tidak tahu, Bu. Aku pikir Kirana sama sepertiku. Dia hanya seorang desainer biasa. Dia tidak pernah bercerita soal ayahnya yang seperti ini. Ardi membela diri, meskipun ia tahu kesalahannya jauh lebih besar karena tidak pernah membela Kirana. Kevin, yang bertugas menyetir, hanya diam. Pikirannya dipenuhi ketakutan. Ia membayangkan betapa malunya ia jika harus berlutut di hadapan kamera handphone ayah Kirana, yang kini ia yakini merekam segalanya. Ia menyesali tawa sinisnya yang kini terasa begitu bodoh. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka tiba di alamat yang mereka cari. Itu adalah sebuah rumah tua sederhana yang terbuat dari kayu, dikelilingi pagar bambu, jauh dari bayangan Nyonya Diana. Di depan rumah itu, ada pelang kecil bertuliskan, Yayasan Kesejahteraan Sosial Kasih Ayah. Ini markas rahasia si konglomerat itu? Nyonya Diana bergumam, tidak percaya. Ardi, kamu yakin kita tidak salah alamat? Aku tidak yakin, Bu. Tapi ini alamat yang diberikan oleh tim pencari kita, jawab Ardi, mulai merasa curiga. Mereka pun turun dari mobil. Nyonya Diana, yang biasanya berjalan tegap dengan sepatu hak tingginya, kini berjalan kesulitan di jalanan tanah. 3 orang yang mewakili kemewahan kota besar itu tampak kontras dan menyedihkan di lingkungan pedesaan yang damai. Seorang wanita parubaya yang ramah keluar dari rumah. Selamat datang, ada yang bisa saya bantu, bapak-bapak, ibu? Kami mencari Bapak Prasetyo. Apakah beliau ada di sini? Tanya Nyonya Diana, berusaha terdengar sehormat mungkin. Wanita itu tersenyum tulus. Oh, Bapak Prasetyo. Beliau memang pemilik yayasan ini, tapi beliau jarang sekali kemari, Bu. Beliau hanya mengirim bantuan finansial dan perwakilan setiap bulannya. Beliau sangat peduli dengan anak-anak yatim di sini, tapi identitas beliau sangat rahasia. Kenapa, Bu? Apakah Anda keluarga? Nyonya Diana terpaku. Jadi, The Invisible Hand, itu bukan bersembunyi di sini, melainkan menggunakan tempat ini sebagai kedok sederhana untuk kegiatan amalnya. Ini adalah pukulan telak, Bapak Prasetyo tidak hanya kaya, tapi juga memiliki hati yang mulia, sangat berbeda dengan keluarga mereka yang hanya mementingkan kekayaan. Kami adalah keluarga. Kami sangat butuh bertemu beliau. Ada urusan bisnis yang sangat penting, ujar Ardi memelas. Maaf, Bapak, saya tidak diizinkan memberikan nomor kontak beliau. Semua urusan bisnis diurus oleh perwakilannya. Mungkin Bapak bisa coba di kantor pusat Cakrawala Corporation. Saya dengar beliau akan ada pertemuan penting hari ini. 3 wajah Adijaya itu seketika pucat. Mereka sadar, mereka telah membuang hampir 24 jam berharga untuk sebuah sandiwara yang diatur oleh ayah Kirana. Bapak Prasetyo sudah tahu mereka akan mencari tempat persembunyiannya yang sederhana, dan ia menggunakan kebiasaan sombong mereka, yang meremehkan orang miskin untuk mengelabui mereka. Mereka kembali ke mobil dengan kekalahan yang memalukan. Mereka sekarang harus memacu mobil itu kembali ke kota dalam waktu yang sangat singkat, karena janji pertemuan resmi dengan Bapak Prasetyo sudah semakin dekat. Rasa malu dan frustrasi kini bercampur dengan ketakutan yang mencekam. Mereka baru menyadari betapa jauhnya level mereka dibandingkan Bapak Prasetyo. Mereka hanyalah boneka yang kekayaan dan asetnya bisa dimainkan oleh sang pemilik.
Kita sudah dipermainkan. Dia menertawakan kita. Dia tahu kita akan mencari ke sini. Nyonya Diana menjerit, menendang-nendang dashboard mobil. Bu, kita harus cepat. Kita harus sampai sebelum janji Pak Budi. Kalau tidak, kita akan kehilangan semuanya, kata Ardi, menyalakan mesin mobilnya dengan panik. Saat mobil itu melaju kencang kembali ke kota, Kevin teringat pada kartu nama yang ditinggalkan Bapak Prasetyo. Bukan hanya nama Prasetyo yang tertera, tetapi juga logo Cakrawala Corporation yang kini ia pahami. Ia menyadari bahwa Bapak Prasetyo sebenarnya sudah memberikan petunjuk yang sangat jelas. Petunjuk yang mereka remehkan karena kesombongan mereka sendiri. Mereka sudah diperingatkan, dan mereka memilih untuk tertawa. Perjalanan pulang terasa 10 kali lipat lebih berat. Mereka kini tahu bahwa mereka akan menghadapi takdir mereka tidak di rumah kayu sederhana, melainkan di puncak menara kekuasaan, di hadapan raja bisnis yang kekuatannya mereka remehkan karena hanya menilai dari sehelai kemeja yang disiram kopi. Mereka harus bersiap untuk berlutut. Setelah perjalanan kembali yang penuh penderitaan dan penyesalan, Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin tiba di kota dengan kondisi fisik dan mental yang hancur. Mereka tidak sempat berganti pakaian, wajah mereka terlihat kuyu, dan aura kesombongan yang dulu melekat telah lenyap total. Pukul menunjukkan tepat 20 menit menjelang janji temu mereka di kantor pusat Cakrawala Corporation. Mereka memarkir mobil Ardi di area parkir bawah tanah gedung pencakar langit itu. Begitu memasuki lobi, mata mereka langsung disuguhi kemewahan yang menakjubkan. Lobi itu didominasi marmer putih gading, hiasan kristal, dan keamanan yang sangat ketat. Di sana, mereka merasakan betapa kecil dan tidak berartinya mereka. Kekayaan yang mereka miliki selama ini hanyalah debu dibandingkan dengan kekuatan finansial yang mereka saksikan. Bu, kita tidak punya apa-apa lagi, bisik Kevin, suaranya tercekat. Ia melihat plakat perunggu besar bertuliskan Cakrawala Corporation yang bersinar, lambang yang sama dengan logo kecil di kartu nama Bapak Prasetyo. Kita berlutut di hadapan dewa yang salah. Nyonya Diana hanya bisa mengangguk. Ia berusaha merapikan rambutnya yang berantakan, mencoba mengembalikan sedikit martabatnya yang sudah hilang. Mereka mendekati meja resepsionis dengan langkah ragu-ragu. Kami memiliki janji dengan Bapak Prasetyo, atas nama keluarga Adijaya, ujar Ardi, suaranya nyaris tak terdengar. Resepsionis, seorang wanita muda dengan tatapan profesional yang tajam, langsung tersenyum sopan. Oh, Tuan Ardi. Bapak Prasetyo dan Nyonya Kirana sudah menunggu Anda, silakan naik ke lantai teratas. Mereka dibawa ke lift khusus yang hanya melayani lantai eksekutif. Di dalam lift yang berlapis emas itu, ketegangan mencekik. Nyonya Diana mengeluarkan tisu, menyeka air matanya yang kering. Ingat, Ardi, Kevin, kita berlutut, kita minta maaf, kita serahkan semua. Kita bilang kita siap hidup miskin, asalkan dia membatalkan gugatan cerai Kirana dan membiarkan bisnis kita sedikit bernapas. Ardi mengangguk, namun pikirannya dipenuhi oleh Kirana. Ia ingin melihat istrinya. Ia ingin melihat apakah Kirana juga menyesali perpisahan ini. Pintu lift terbuka. Mereka tiba di lantai teratas. Lantai itu sangat hening. Karpet tebal meredam setiap suara langkah. Pemandangan kota dari sana terlihat seperti miniatur. Di ujung lorong, ada ruang tunggu yang sangat besar, dan di sana mereka melihatnya. Di ruang tunggu mewah itu, duduklah Kirana. Kirana tidak lagi terlihat seperti istri yang pemalu dan sering menangis karena diremehkan. Ia mengenakan gaun hitam yang elegan, rambutnya ditata rapi, dan wajahnya dipoles dengan riasan tipis yang menonjolkan ketenangannya. Di sampingnya, duduk Pak Budi yang sedang meninjau dokumen dengan tatapan serius. Kirana mendongak ketika mendengar langkah kaki mereka. Mata Kirana bertemu dengan mata Ardi. Tidak ada kemarahan, tidak ada kesedihan, hanya ada kekosongan yang dingin. Kirana. Ardi melangkah maju, tangannya terulur. Sayang, syukurlah kamu baik-baik saja, kamu harus membantu kami. Ayahmu. Tunggu di tempat Anda, Bapak Ardi, potong Pak Budi tanpa mengangkat kepala dari dokumennya. Nyonya Kirana adalah klien kami sekarang. Anda tidak diperkenankan menyentuh atau berbicara dengannya tanpa persetujuan. Ardi terpaku. Ia menoleh ke Kirana, memohon dengan matanya. Kirana, tolong, kita bisa bicara baik-baik, kamu tidak perlu melakukan ini. Kirana bangkit berdiri. Gerakannya anggun, namun penuh jarak. Ia menatap Ardi, Nyonya Diana, dan Kevin dengan tatapan yang menunjukkan bahwa ia sudah berada di level yang sama sekali berbeda. Aku sudah bicara baik-baik selama 5 tahun,
Ardi. Aku sudah memohon, aku sudah sabar, dan aku sudah memaafkan. Tapi kamu memilih untuk diam, bahkan saat ayahku dipermalukan, ujar Kirana, suaranya tenang, namun menusuk. Kalian datang ke sini untuk menemui ayahku. Urusan kita sudah selesai di pengadilan. Nyonya Diana maju dengan langkah yang lemah. Ia mencoba menarik simpati. Kirana, ibu tahu ibu salah. Ibu minta maaf, kami tidak tahu siapa ayahmu. Kami kira dia. Kami kira dia hanya orang biasa. Ibu janji, ibu tidak akan pernah menghinamu lagi. Ibu akan merestui hubungan kalian. Kirana tersenyum sinis. Restu? Restu kalian tidak berarti apa-apa bagi ayahku, Bu Diana. Ayahku memiliki segalanya yang kalian pamerkan, bahkan lebih. Beliau tidak butuh restu dari keluarga yang memiliki keangkuhan semu. Kevin mencoba bernegosiasi. Kirana, kami hanya ingin kau bilang pada ayahmu, kami siap menyerahkan semua bisnis kami padanya. Kami akan menjadi karyawan setianya, asal jangan hancurkan nama baik Adijaya Group. Kirana menggeleng, terlambat, Kevin. Nama baik kalian sudah hancur. Ayahku sudah menepati janjinya. Kalian menertawakan kehormatan, dan kalian membayar dengan seluruh kekayaan. Kalian tahu kenapa ayahku memilih untuk menghancurkan kalian sekarang? Kirana melangkah lebih dekat, raut wajahnya berubah serius, karena kalian tidak menghargai apa yang kalian miliki. Ayahku tidak pernah kekurangan, tapi ia memilih kesederhanaan untuk melihat ketulusan. Kalian gagal. Kalian gagal melihat harga diri dan kehormatan di balik sehelai kemeja lusuh. Ardi merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya. Ia menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk menjadi menantu dari seorang konglomerat terbesar. Ia membuang berlian demi memilih batu kerikil, yaitu kesombongan ibunya. Saat ketegangan mencapai puncaknya, pintu ganda kayu jati di belakang Kirana terbuka, dan dari sana muncullah sosok yang kini menjadi sumber ketakutan terbesar mereka, Bapak Prasetyo. Ia mengenakan setelan bisnis mahal yang sama sekali tidak mencolok, namun memberikan aura kekuasaan yang luar biasa. Ia tidak sendirian. Di belakangnya, berdiri dua pria berbadan tegap. Selamat datang, Tuan dan Nyonya Adijaya, sapa Bapak Prasetyo. Suaranya kini terdengar seperti guntur yang tenang. Silakan masuk. Ruangan ini sudah disiapkan untuk pertemuan terakhir kita. Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin, tanpa diperintah, langsung berjalan masuk ruangan itu dengan langkah yang tertunduk dan gemetar. Mereka tahu, di balik pintu itu, takdir kehancuran mereka akan diputuskan. Mereka harus bersiap untuk berlutut di hadapan orang yang mereka sebut miskin dan sampah. Hanya 2 hari yang lalu. Ruangan pertemuan di lantai teratas Cakrawala Corporation itu terasa seperti ruang sidang. Dindingnya terbuat dari kaca yang menawarkan panorama seluruh kota, namun pemandangan megah itu tidak sedikit pun menarik perhatian Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin. Mereka duduk di kursi yang terlalu besar di seberang meja yang terbuat dari kayu solid, berhadapan langsung dengan Bapak Prasetyo. Di sisi Bapak Prasetyo, duduk Kirana dan Pak Budi. Bapak Prasetyo memulai pertemuan itu tanpa basa-basi, tanpa sapaan ramah. Suaranya terdengar berat dan memancarkan otoritas mutlak. Saya tidak punya banyak waktu, kedatangan Anda hanya untuk satu tujuan, konfirmasi penyesalan Anda dan menerima konsekuensi atas perbuatan Anda. Nyonya Diana tidak bisa menahan diri lagi. Ia bangkit dari kursinya, tubuhnya gemetar, dan langsung menjatuhkan diri ke lantai marmer yang dingin, berlutut di hadapan Bapak Prasetyo. Air mata palsu yang selalu ia gunakan untuk manipulasi kini bercampur dengan air mata ketakutan yang sesungguhnya. Bapak Prasetyo, saya mohon ampun, saya bersumpah, saya tidak tahu siapa Bapak, kami terlalu sombong. Kami mengira kami bisa menghina semua orang yang lebih rendah dari kami. Saya mohon, jangan hancurkan kami. Saya akan mengembalikan Kirana. Saya akan memberinya semua yang dia mau. Saya akan berlutut di depan umum untuk meminta maaf atas penghinaan kopi itu. Nyonya Diana merangkak ke depan meja, mencium ujung sepatu Bapak Prasetyo. Kevin dan Ardi, melihat ibunya sudah berlutut, segera mengikuti. Mereka menjatuhkan diri, menundukkan kepala serendah-rendahnya. Maafkan kami, Pak Prasetyo, kami pantas dihukum, kami bodoh. Tolong, jangan hancurkan Adijaya Group. Itu adalah nama baik yang dibangun ibu selama puluhan tahun. Kami janji akan melayani Anda seumur hidup kami, mohon Kevin, suaranya dipenuhi putus asa.
Ardi mengangkat wajahnya yang basah oleh keringat dan air mata, menatap Bapak Prasetyo. Ayah, saya salah. Saya pengecut. Saya tidak membela Kirana, saya tidak membela ayah. Saya hanya ingin satu hal. Beri saya kesempatan kedua. Saya akan buktikan bahwa saya mencintai Kirana. Jangan ceraikan kami, ayah. Jangan biarkan saya kehilangan segalanya. Bapak Prasetyo membiarkan mereka berlutut selama beberapa detik, menikmati keheningan yang dipenuhi penyesalan. Lalu, ia mengangkat tangannya dengan isyarat tenang kepada Pak Budi untuk memulai. Pak Budi, kata Bapak Prasetyo. Pak Budi membuka tablet di depannya. Baik. Nyonya Diana, Bapak Ardi, Bapak Kevin. Klien kami tidak tertarik dengan permintaan maaf Anda yang terlambat atau sumpah setia Anda yang munafik. Pak Budi menunjukkan grafik di layar besar. Bisnis Anda sudah hancur total. Bukan karena pesaing atau takdir buruk, melainkan karena Anda sendiri. Perusahaan yang membatalkan kontrak, bank yang menuntut pelunasan, dan supplier yang menarik barang adalah entitas yang secara langsung atau tidak langsung di bawah kendali Cakrawala Corporation. Tindakan ini adalah hasil dari klausul etika bisnis yang kami masukkan diam-diam ke dalam setiap perjanjian, yang Anda langgar secara terang-terangan dengan mempermalukan pendiri kami. Nyonya Diana menjerit pelan, menyadari betapa rumit dan rapinya jebakan yang mereka masuki. Bapak Prasetyo memotong, Nyonya Diana, ketika Anda menyiram kopi ke kemeja saya, Anda tidak hanya menyiram cairan panas. Anda menyiram simbol kehormatan saya di hadapan putri saya, dan harga kehormatan tidak bisa dibayar dengan janji kosong. Kirana kemudian mengambil alih, berdiri di samping ayahnya. Ia memegang surat gugatan cerai. Raga, ayahku memberimu kesempatan untuk menjadi suami yang layak. Dia ingin melihat apakah hatimu lebih besar dari kekayaanmu, tapi kamu memilih diam. Kamu memilih berpihak pada kesombongan. Kamu menertawakan orang yang menyokong seluruh hidupmu. Kirana, aku menyesal, aku benar-benar menyesal, seru Ardi. Kirana menggeleng. Penyesalanmu hanya karena kamu tahu siapa ayahku, bukan karena kamu mencintaiku atau menghargai ayahku. Ia menoleh ke Pak Budi. Pak Budi menghela napas. Baiklah. Klien kami, Bapak Prasetyo, memberikan dua pilihan yang sangat sulit kepada Anda sebagai hukuman terakhir. Pilihan pertama, untuk Adijaya Group, Bapak Prasetyo bersedia mengambil alih seluruh Adijaya Group, melunasi semua utang Anda di bank, dan membiarkan Nyonya Diana dan Bapak Kevin memulai hidup baru tanpa utang, tetapi tanpa aset sama sekali. Kalian akan menjadi orang biasa, dengan syarat kalian menandatangani perjanjian hukum, bahwa kalian tidak akan pernah lagi mengganggu kehidupan Kirana, dan kalian harus membuat pengakuan publik mengenai kebangkrutan dan penyebabnya. Nyonya Diana dan Kevin menelan ludah. Ini adalah akhir dari kekayaan, tetapi awal dari hidup tanpa jerat utang. Itu adalah belas kasihan yang menyakitkan. Pilihan kedua, untuk Ardi, mengenai gugatan cerai. Nyonya Kirana bersedia mempertimbangkan penarikannya dengan syarat Bapak Ardi bersedia secara sukarela melepaskan seluruh hak warisnya, melepaskan semua aset yang masih tersisa, dan bekerja di salah satu yayasan sosial Cakrawala Corporation di luar kota selama minimal 5 tahun tanpa gaji, sebagai bentuk penebusan moral. Jika tidak, perceraian akan dilanjutkan dengan tuntutan moral dan ganti rugi yang akan menghabiskan seluruh sisa uang Anda. Ardi menatap nanar. Jika ia memilih yang pertama, ia akan miskin, tetapi bebas dan bisa memulai hidup baru. Jika ia memilih yang kedua, ia akan tetap menikah dengan Kirana, tetapi harus hidup jauh dari kemewahan, bekerja sukarela, dan tahu bahwa ia hanya dipertahankan sebagai alat penebusan dosa oleh ayah mertuanya. Nyonya Diana yang mendengar pilihan kedua langsung berteriak, "Jangan, Ardi, pilih yang pertama, tinggalkan saja dia, kita bisa memulai hidup baru, jangan buang-buang 5 tahunmu. Diam, Bu." Ardi membentak ibunya untuk pertama kalinya seumur hidupnya. Ardi menatap Kirana, lalu menatap Bapak Prasetyo. Ia melihat ketegasan di mata Bapak Prasetyo dan kekecewaan di mata Kirana. Ia tahu memilih yang kedua adalah pengorbanan terbesar, pengorbanan yang mungkin akan membuatnya menjadi lebih baik. Namun, ia juga tahu bahwa cinta sejati Kirana sudah hilang. Ardi menyadari, ia tidak bisa mengembalikan kehormatan Kirana yang telah ia biarkan hancur. Ia tidak pantas mendapatkan belas kasihan itu. Ardi berdiri. Ia mengambil napas dalam-dalam. "Ayah Prasetyo, Kirana. Saya memilih pilihan pertama." Ia menatap Kirana dengan mata berkaca-kaca. "Saya akan menandatangani surat cerai dan melepaskan semua tuntutan.
Saya tidak pantas mendapatkan kesempatan kedua dari kamu, Kirana. Saya pantas mendapatkan kehancuran ini. Saya harap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkan saya. Keputusan Ardi mengejutkan Nyonya Diana dan Kevin, tetapi juga membawa kelegaan yang mengerikan. Mereka akan miskin, tetapi mereka akan terlepas dari jerat hukum yang mematikan. Bapak Prasetyo mengangguk puas. Pilihan yang bijaksana, Ardi. Setidaknya Anda membuat satu keputusan yang benar dalam hidup Anda. Pak Budi segera menyodorkan dokumen pengalihan aset dan perjanjian perceraian. Dengan tangan gemetar, Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin menandatangani akhir dari kekuasaan mereka. Mereka resmi menjadi orang biasa tanpa aset, tanpa kemewahan, dan tanpa harga diri. Sementara itu, Kirana resmi bercerai dari Ardi, memenangkan kehormatan ayahnya, dan kini berdiri di puncak dunia yang baru, yang ditopang oleh kekuatan sejati dan cinta ayahnya. Beberapa hari setelah pertemuan di kantor Cakrawala Corporation, kehidupan keluarga Adijaya berubah total. Ardi, Nyonya Diana, dan Kevin terpaksa pindah dari rumah mewah mereka. Perjanjian pengalihan aset ditandatangani, dan semua properti, mobil mewah, hingga perhiasan berharga Nyonya Diana diambil alih untuk melunasi utang yang telah diatur oleh Cakrawala Corporation. Bapak Prasetyo menepati janjinya, mereka bersih dari utang, tetapi benar-benar tidak memiliki apa-apa. Mereka akhirnya menyewa sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, di sebuah lingkungan yang sangat jauh dari gaya hidup mereka sebelumnya. Dari pemilik Adijaya Group, kini Nyonya Diana hanya menjadi ibu rumah tangga biasa yang harus memasak sendiri dan berbelanja di pasar tradisional. Kevin, sang pangeran bisnis, terpaksa mencari pekerjaan serabutan karena reputasinya yang hancur membuat tidak ada perusahaan mapan yang mau menerimanya. Penderitaan terbesar datang dari penyesalan. Setiap pagi, Nyonya Diana akan berdiri di depan jendela kontrakan kecil itu, menatap jalanan yang ramai dan kumuh, membandingkannya dengan pemandangan dari lantai teratas Cakrawala Corporation. Air matanya kini tumpah bukan karena kehilangan harta, melainkan karena rasa malu dan pengakuan betapa bodohnya ia dulu. Ia menyesali tawa sinisnya yang kini terasa seperti kutukan. Ia menyadari kekejamannya terhadap Bapak Prasetyo dan Kirana telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Bu, uang dari Kevin dan aku sudah cukup untuk bayar sewa bulan ini. Ibu istirahat saja, kata Ardi suatu sore saat Nyonya Diana pulang dengan kaki pegal. Nyonya Diana tersenyum lelah. Dulu ibu menertawakan orang yang bekerja keras, Ardi. Sekarang ibu tahu, keringat ini lebih berharga daripada semua berlian ibu dulu. Ibu hanya menyesal, kenapa ibu tidak belajar ini saat kamu dan Kirana masih bersama. Kevin, yang bekerja sebagai pelayan kafe, juga mengalami transformasi. Ia tidak lagi mengendarai mobil mewah, melainkan menggunakan transportasi umum, yang memberinya kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Ia belajar sopan santun dan kesabaran, kualitas yang tidak pernah ia miliki saat ia berada di puncak kekuasaan. Di antara ketiganya, Ardi adalah yang paling terpukul, namun juga yang paling tulus dalam penebusan dosanya. Pekerjaan relawannya di rumah sakit telah membuka matanya terhadap penderitaan sejati. Ia tidak lagi memohon kembali pada Kirana. Ia hanya memohon agar hatinya bisa dimaafkan. Suatu hari, saat Ardi sedang membersihkan gudang penyimpanan alat-alat bekas di rumah sakit, ia menemukan sebuah kotak tua yang berisi tumpukan dokumen lama, sepertinya tertinggal dari proyek renovasi beberapa tahun lalu. Saat memilah-milah, ia menemukan sebuah dokumen yang terasa familiar. Itu adalah perjanjian kerjasama lama antara pihak rumah sakit dengan kontraktor renovasi. Matanya terbelalak. Di bagian tanda tangan kontraktor, tertera nama perusahaan yang dulu pernah bekerja sama dengan Adijaya Group di masa keemasan mereka. Namun, yang lebih mengejutkan adalah catatan tangan di sudut dokumen itu. Catatan itu ditulis dengan pensil dan terlihat buram, tetapi Ardi mengenalinya. Itu adalah tulisan tangan Bapak Prasetyo. Tulisan tangan itu berbunyi, Ardi, kesungguhan hatimu adalah kuncinya. Cari tempat yang dulunya disiram. Temukan apa yang tertinggal. Ardi terkejut. Itu adalah pesan, sebuah petunjuk tersembunyi dari ayah Kirana yang selama ini diam-diam mengamati mereka. Bapak Prasetyo tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan ujian terakhir. Ardi langsung berlari pulang, dan menceritakan penemuan itu kepada ibu dan adiknya. Nyonya Diana dan Kevin juga sama-sama terkejut, tempat yang disiram, maksudnya rumah kontrakan Kirana yang lama? Tanya Nyonya Diana. Ya, itu tempat kopi itu disiram. Kita harus ke sana, Bu.
Ini pasti kesempatan terakhir yang ayah Kirana berikan. Seru Ardi, wajahnya dipenuhi harapan. Malam itu juga, mereka bertiga kembali ke rumah kontrakan lama Ardi dan Kirana. Rumah itu kini sudah ditempati penyewa baru, tetapi mereka berhasil meyakinkan penyewa itu untuk mengizinkan mereka masuk sebentar dengan alasan mencari barang yang tertinggal. Mereka langsung menuju meja makan, tempat kejadian penyiraman kopi itu terjadi. Mereka memeriksa setiap sudut meja dan lantai, mencari apapun yang mungkin tertinggal. Kevin memeriksa taplak meja yang kini sudah diganti, Nyonya Diana memeriksa bagian bawah kursi, Ardi memeriksa celah-celah lantai. Ardi kemudian ingat perkataan ayah Kirana saat meletakkan kartu nama itu, simpan baik-baik kartu nama itu, dan kini pesannya adalah temukan apa yang tertinggal. Ia teringat betapa buru-burunya mereka pergi malam itu. Ia memeriksa area di sekitar meja, di balik kaki meja, dan di sana ia menemukannya, sebuah flash drive kecil berwarna perak terselip di balik tapak kaki meja. Flash drive itu pasti jatuh dari saku Bapak Prasetyo yang basah oleh kopi. Flash drive itu pasti berisi informasi penting yang sengaja ditinggalkan. Dengan tangan gemetar, Ardi membawa flash drive itu kembali ke rumah kontrakan. Mereka menyalakannya di laptop tua milik Kevin. Isinya adalah sebuah dokumen PDF dan sebuah video. Dokumen PDF itu adalah surat resmi dari Cakrawala Corporation, bukan surat somasi, melainkan surat penawaran kerja sama kemanusiaan. Surat itu berbunyi, kepada keluarga Adijaya yang saat ini sedang berjuang. Kami mengakui ketulusan upaya penebusan dosa Anda selama 6 bulan terakhir. Jika Anda telah belajar kerendahan hati dan kemauan untuk bekerja dari nol, Cakrawala Corporation menawarkan Anda kesempatan untuk bekerja di bawah payung yayasan sosial yang kami dukung. Posisi yang ditawarkan sesuai dengan pengalaman Anda, namun gajinya setara dengan kebutuhan pokok tanpa fasilitas mewah. Jika Anda menerimanya, Anda harus menjabat tangan pendiri kami di tempat yang sama saat penghinaan terjadi. Air mata Nyonya Diana dan Kevin tumpah ruah. Ini bukan pengembalian kekayaan, tetapi sebuah pengakuan atas pertobatan mereka. Ini adalah bukti bahwa Bapak Prasetyo benar-benar menguji mereka, dan mereka lulus. Lalu, Ardi membuka video di flash drive itu. Itu adalah video penyiraman kopi, tetapi bukan dari ponsel Kevin. Ini adalah rekaman dari kamera pengawas kecil yang tersembunyi di ruangan itu, yang merekam seluruh kejadian dari sudut pandang yang lebih jelas. Namun, di akhir video, ada rekaman tambahan yang mengejutkan. Bapak Prasetyo, saat membersihkan kemejanya dan sebelum meninggalkan kartu nama, tersenyum kecil ke arah kamera itu. Ini adalah pelajaran yang mahal, Nak Ardi. Jika kamu melihat rekaman ini, ketahuilah, aku tidak menahan anakku pergi darimu. Aku memberinya kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Aku harap kamu gunakan kesempatan ini untuk membuktikan dirimu yang sesungguhnya. Ardi menangis terseduh-seduh. Ia tahu, petunjuk ini adalah kesempatan terakhirnya untuk mendapatkan kembali kehormatan. Meskipun ia tahu ia tidak akan mendapatkan Kirana kembali sebagai istri, ia harus menemui ayah mertuanya, bukan sebagai pengemis harta, melainkan sebagai mantan menantu yang tulus bertobat. Mereka bertiga tahu apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus pergi ke kantor Cakrawala Corporation sekali lagi, kali ini bukan untuk memohon ampunan finansial, tetapi untuk menerima takdir baru mereka dan menjabat tangan sang, The Invisible Hand, yang telah memberikan mereka kesempatan kedua dalam hidup. Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin kembali berdiri di lobi marmer Cakrawala Corporation. Kali ini, mereka tidak lagi mengenakan pakaian compang-camping atau berwajah histeris. Mereka mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki saat ini, pakaian yang bersih, dan disetrika dengan rapi, namun tetap sederhana. Di mata resepsionis, mereka mungkin tampak tidak berarti, tetapi di mata mereka sendiri, mereka datang dengan membawa harga diri yang baru ditemukan. Pak Budi sendiri yang turun menjemput mereka. Selamat datang kembali, saya senang melihat Anda. Bapak Prasetyo sudah menunggu. Mereka dibawa ke ruangan yang sama di lantai teratas, di mana 6 bulan lalu mereka menandatangani surat kehancuran mereka. Di ruangan itu, hanya ada Bapak Prasetyo dan Pak Budi. Kirana tidak ada di sana. Mereka bertiga berjalan langsung ke tengah ruangan, dan tanpa ragu, mereka berlutut. Kali ini, lutut mereka menyentuh lantai bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa hormat dan syukur yang tulus. Bapak Prasetyo, Ardi memulai, suaranya mantap, tidak ada kepanikan. Kami datang bukan untuk memohon kembali harta. Kami datang untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena telah menghancurkan kami. Kami baru sadar,
kekayaan yang kami miliki hanyalah topeng yang menutupi kebodohan dan kesombongan kami. Nyonya Diana menundukkan kepalanya. Saya sudah berhenti berjualan kue, saya sekarang bekerja di dapur panti asuhan, Pak. Saya belajar bagaimana melayani dan memberi, bukan hanya menuntut dan menghina. Saya menyesali setiap tawa saya terhadap Bapak. Ampuni saya. Kevin menyambung, saya menerima surat penawaran Bapak, kami akan menandatanganinya. Kami siap bekerja untuk yayasan Bapak, kami hanya ingin menjadi orang yang lebih baik. Bapak Prasetyo tersenyum. Senyumnya kini bukan senyum dingin penuh ancaman, melainkan senyum kehangatan seorang ayah yang melihat anak-anaknya bertobat. Berdirilah, kata Bapak Prasetyo. Saya tahu kalian sudah berubah. Flash drive yang Ardi temukan adalah ujian terakhir saya, dan kalian berhasil melewatinya. Kalian tidak lagi mencari kekayaan. Kalian mencari kehormatan. Bapak Prasetyo mengulurkan tangan. Ardi, Nyonya Diana, dan Kevin menjabat tangan Bapak Prasetyo. Jabat tangan itu terasa penuh makna. Itu adalah jabat tangan rekonsiliasi, bukan penyerahan kekuasaan. Surat penawaran pekerjaan itu masih berlaku. Kalian akan bekerja di yayasan yang saya dirikan, Yayasan Kesejahteraan Sosial Kasih Ayah, di tempat yang kalian kunjungi dulu, ujar Bapak Prasetyo. Saya ingin kalian melayani orang miskin, orang yang dulunya kalian hina, dengan kerendahan hati. Ini bukan hukuman, ini adalah kesempatan penebusan. Ardi mengangguk, menerima takdir barunya dengan lapang dada. Dan mengenai Kirana, lanjut Bapak Prasetyo, suaranya melembut, perceraian sudah final. Ia kini fokus pada karir dan dirinya sendiri. Ia sudah menemukan kebahagiaannya. Kalian sudah mengambil banyak waktu dan air matanya, jangan pernah ganggu dia lagi. Biarkan ia bahagia. Saat Bapak Prasetyo selesai berbicara, pintu ruangan terbuka. Masuklah Kirana. Ia kini mengenakan pakaian kantor yang elegan, memancarkan kesuksesan dan kepercayaan diri. Ia membawa map berisi laporan bisnis. Ayah, laporan desain interior untuk proyek City Center sudah siap, katanya, tanpa melihat ke arah mantan keluarga suaminya. Kirana menoleh ke Nyonya Diana, Ardi, dan Kevin. Ia tidak menunjukkan kebencian, tetapi juga tidak menunjukkan kehangatan. Ia hanya menatap mereka sebagai orang asing. Kirana. Ardi mencoba bicara, matanya memancarkan rasa rindu dan penyesalan yang mendalam. Selamat atas pekerjaan barunya, Ardi, potong Kirana, suaranya profesional. Ayah sudah memberimu kesempatan yang pantas kamu dapatkan, gunakan itu dengan baik. Kirana melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Bagi Ardi, Nyonya Diana, dan Kevin, itu adalah perpisahan terakhir mereka dengan kemewahan dan masa lalu. Mereka tidak mendapatkan Kirana kembali, tetapi mereka mendapatkan kesempatan untuk membangun kembali diri mereka sendiri. Ardi, Nyonya Diana, dan Kevin memulai babak baru mereka dengan bekerja di yayasan. Nyonya Diana menemukan kedamaian dalam merawat anak-anak yatim. Kevin menggunakan keahlian logistiknya untuk mengelola suplai yayasan, dan Ardi menjadi manajer yang jujur dan rendah hati. Mereka tidak lagi kaya secara materi, tetapi mereka kaya secara moral. Sementara itu, Kirana dan Bapak Prasetyo terus melangkah maju, sukses besar dalam bisnis dan menjadi teladan. Kirana menemukan kebahagiaan sejati dalam karirnya dan di samping ayahnya. Ia tahu, mahkota yang ia kenakan kini bukanlah mahkota dari berlian atau gelar nyonya besar, melainkan mahkota kehormatan dan harga diri yang didapat setelah ayahnya mengorbankan rahasia terbesarnya demi membela dirinya. Keluarga Adijaya membayar mahal untuk secangkir kopi, tetapi mereka semua akhirnya menemukan jalan menuju penebusan dan kehormatan sejati. Harga diri dan kehormatan jauh lebih mahal daripada kekayaan dan kesombongan semu. Kesederhanaan bisa menyembunyikan kekuatan yang tak terduga, dan penyesalan yang tulus akan selalu diberikan kesempatan untuk penebusan. Bagaimana menurut kalian? Apakah hukuman yang diterima keluarga Adijaya sudah setimpal, ataukah terlalu ringan? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk memberikan dukungan agar kami bisa terus menyajikan kisah-kisah yang tak kalah seru. Sampai jumpa di cerita berikutnya.